Arsenal sit just 4 points behind. Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Tanpa Thomas Partey, Arsenal rawan terima kekalahan. Optajo mencoba membandingkan pertandingan Arsenal saat dan tanpa hadirnya Thomas Partey. Hasilnya pun cukup mengagetkan, Thomas Partey yang sering dibekap cedera ternyata mempunyai andil besar untuk Arsenal. Meskipun sampelnya tidak sama, namun Arsenal dinilai jauh lebih rentan tanpa Thomas Partey. Perhitungan itu dimulai sejak awal musim 2021-2022. Partey bermain bersama Arsenal sebanyak 28 kali, sedangkan ada 17 laga Arsenal tanpa Partey. Dari segi kekalahan saja, Arsenal lebih sering kalah saat tanpa Partey. Bukan hanya itu, jumlah kemasukan per laga juga lebih banyak. Dan jumlah memasukkan lebih sedikit ketika tanpa Partey. Salah satu yang paling kentara tentu saja akhir musim 2021-2022. Partey terpaksa absen selama 9 pertandingan terakhir di Liga Inggris secara beruntun. Selama tanpa Partey, Arsenal menelan 4 kekalahan. Salah satunya dihajar 0-3 oleh Tottenham pada pekan ke-22. Kekalahan tersebutlah yang membuat posisi Arsenal yang awalnya percaya diri finish di 4 besar, sampai akhirnya cuma bisa finish di peringkat kelima. Namun Arsenal kini khawatir dengan kondisi Thomas Partey. Pasalnya sang pemain sering berkutat di meja operasi. Semenjak Oktober 2020, Partey sudah absen di 38 pertandingan karena cedera yang beragam. Pemain berperingkat rendah Arsenal dinilai sama dengan pemain tertinggi Tottenham. Arsenal membuktikan sekali lagi bahwa London Utara menjadi merah saat mereka mengalahkan Tottenham, dan hasilnya terlihat di peringkat pemain. Arsenal mendominasi pertandingan ini dari menit pertama hingga terakhir, kecuali sedikit goyah setelah kebobolan karena penalti. Saliba menyelesaikan pertandingan dengan rating 8,1. Selain itu, tidak ada satupun pemain Arsenal yang dinilai lebih rendah dari rating 71. Dan itu adalah Aaron Ramsdale yang tidak banyak berbuat di bawah mistar gawang. Namun sebaliknya, rating 7,1 adalah skor tertinggi yang diberikan kepada pemain Spurs manapun. Dan Harry Kane hanya mendapatkannya karena dia mencetak gol penalti. Di sisi lain, Antonio Conte mengatakan kartu merah mengubah permainan anak asuhnya. Arteta bisa gali lebih banyak permata di akademi. Cedera bintang Arsenal Emil Smith-Rowe dapat menyebabkan Mikel Arteta dipaksa untuk menggali beberapa permata di akademi klub. 2022 menjadi tahun yang membuat frustasi Emil Smith-Rowe karena kehilangan tempatnya di tim utama setelah Gabriel Martinelli berjuang untuk mendapatkan waktu bermain reguler. Cedera Smith-Rowe mungkin menjadi kemunduran bagi Arteta, terutama menjelang jadwal padat dari musim sebelumnya. Arteta menjadikan Nwaneri sebagai pemain termuda dalam sejarah Premier League. Namun bukan hanya dia saja yang waktu itu diikutkan di tim utama. Ada Lino Sousa yang berusia 17 tahun juga masuk di dalam skuad tambahan musim panas seperti Marquinhos. Dan masih banyak lagi bintang akademi yang bisa digali oleh Mikel Arteta. Selain itu, Arteta juga bisa memberikan kesempatan untuk pemain muda membuktikan kemampuannya di tim utama. Taktik brilian Arteta pecahkan masalah Granit Xhaka.
Mikel Arteta menemukan peran yang pas untuk Granit Xhaka yang membuatnya berkembang. Stefan Bradley membahas bagaimana Mikel Arteta mengubah lini tengahnya dalam mengembangkan bola dan membuat Xhaka bebas berkeliaran di lapangan alih-alih duduk di depan 4 bek. Arteta memberi keleluasaan bagi pemain bek kiri melakukan overlapping sangat tinggi untuk memberi umpan kepada striker di sisi kiri. Hal ini memungkinkan bola untuk bergerak melintasi garis saat Arsenal mencari peluang bermain melalui tekanan dari lawan. Berkembangnya taktik high pressing football tidak mempengaruhi Arteta untuk latah. Alih-alih memaksakan para pemainnya melakukan permainan pressing ketat, Arteta sadar dengan minimnya adaptasi taktik. Kelemahan fisik serta kurang mumpuninya kemampuan pemain dalam situasi tanpa bola membuat Arteta menerapkan moderate pressing. Dan itu cocok untuk Granit Xhaka. Duet Xhaka dan Martinelli jadi pemain paling improve Arsenal. Gabriel Martinelli menjadi salah satu pemain Arsenal yang dinilai paling improve musim ini. Gabi dan Bukayo Saka masih menjadi pemain dengan dribbling terbanyak di Arsenal saat ini. Saka dan Martinelli juga menjadi dua yang paling banyak memberikan assist untuk jenjang pemain U21. Statistik mencatat terhitung sejak awal musim lalu, pencetak gol terbanyak pemain U21 adalah Martinelli dan Saka. Saka sukses mengkoleksi 11 gol, sementara Martinelli 9 gol. Masih dengan hitungan yang sama sejak awal musim lalu, Saka dan Martinelli juga menjadi duo yang paling banyak memberikan assist untuk jenjang pemain U21. Saka sukses memproduksi 9 assist, sedangkan Martinelli 6 assist. Tidak ada satupun pemain U21 di Liga Premier Inggris yang bisa melampaui catatan mereka sejak musim lalu. Kembali ke skuad remaja, penampilan Nwaneri makin memukau. Setelah melakukan debut yang tidak terduga untuk tim utama Arsenal, Ethan Nwaneri kembali ke tim U18 asuhan Jack Wilshere akhir pekan ini. Secara teknis, bahkan tim U18 berada di atas kelompok usia Nwaneri karena dia masih pemain U16. Tapi ada sedikit kemungkinan dia akan bermain sepak bola U16 musim ini mengingat kemampuannya. Pada kesempatan ini Arsenal bermain tandang ke Norwich City. Namun 10 menit kemudian Nwaneri mencetak gol dari assist Osman Kamara. Nwaneri kemudian menjadi penyedia assist untuk Ismail Aulad Emhan. Penampilan impresifnya itu kemungkinan akan mengantarkan Nwaneri berakhir di lini tengah di sepak bola senior. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!